Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita memasuki pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang teknik-teknik dan tahapan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kita akan membahas tekniknya dan tahapannya secara garis besar. Nanti kalau secara rincinya mulai minggu depan. Jadi minggu depan kalau nggak salah kita bahas salah satu metode, minggu depannya lagi praktikum untuk metode tersebut. Yang ini kurang lebih materinya sudah kita bahas juga pada semester lalu di ekonomi sumber daya alam. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah memahami teknik-teknik penilaian ekonomi sumber daya alam baik market dan non market. Semester ini fokus kita ke yang market, yang non market insya Allah semester depan di mata kuliah penilaian sumber daya alam kedua. Ini udah kita bahas kemarin ya, klasifikasi nilai kayak gini. Ini juga kalau kita perhatikan ya, kalau yang di grafik ini kan option value masuk di use value dan non use value, tapi kalau kita lihat di keterangannya dalam kurung itu direct dan indirect ya, yang di sini. Kemudian kalau yang di sini nggak masuk ya, ini memang hal yang biasa ya. Kadang memang ada yang memasukkan option value ke non use value, ada yang memisahkan. Nah, tapi sebenarnya tapi ya itu memang masalah sudut pandang ya. Tapi intinya gini. Kalau kita lihat grafiknya, jadi total economic value itu, jadi sumber daya alam itu satu sumber daya alam yang sama, dia bisa memiliki value yang bermacam-macam, baik nilainya sebagai direct use sekian, indirect use sekian, option value sekian, bequest sekian, existence value sekian. Kalau kita jumlahkan jadi total economic value. Dan bahkan direct use value pun mungkin bisa jadi bermacam-macam. Jadi kayak misalnya ya kayak pohon kelapa, batangnya mungkin gimana, buah kelapanya gimana, ya kayak gitulah ya. Jadi bahkan direct use pun juga bisa bermacam-macam. Nah, total economic value dari sumber daya alam ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh value yang teridentifikasi. Nah, pendekatan teknik valuasi ini ada tiga. Yang pertama market based approach, yang kedua adalah non market based approach, dan yang ketiga benefit transfer. Nah, kita bahas yang pertama yaitu market based approach dulu. Jadi market based approach ini nilainya ini dia punya nilai pasar, bisa kita pakai. Kalau non market based approach nilai pasarnya nggak ada, kita pakai metode lain untuk memperkirakan kira-kira nilai ekonomisnya gimana. Nanti benefit transfer kita bahas di belakang. Nah, market based approach ini, metode yang pertama adalah menggunakan real market price. Jadi memang sedapat mungkin menggunakan harga pasar sesungguhnya. Tentu maksudnya adalah pasarnya dalam artian pasar persaingan sempurna. Jadi kalau misalnya kayak harga pasar BBM di Indonesia jelas gak mencerminkan harga pasar ya. Karena kan ada pengaruh kebijakan pemerintah di sana, entah Kementerian SDM atau mungkin dari presidennya, saya kurang tahu. Jadi harga minyak nggak mencerminkan harga pasar. Kalau kita menilai valuasi nilai manfaat menggunakan harga pasar di Indonesia, maka itu bisa menyesatkan gitu. Jadi ya pertama sedapat mungkin menggunakan harga pasar sesungguhnya dengan asumsi nilai pasar persaingan sempurna. Dan ini juga hanya dapat dilakukan bagi sumber daya alam yang diperjualbelikan di pasar. Ya kurang lebih begitu, diperjualbelikan di pasar, maka nanti dia punya nilai pasar. Nah, nilai sumber daya alamnya adalah kuantitas dari sumber daya alam tadi, jumlahnya dikalikan harga sumber daya alam. Jadi misalnya kita punya sebuah hutan, misalnya kebetulan hutannya itu kok seragam, isinya pohon jati semua. Nah, kalau menggunakan real market price, maka metrik volume jumlah metrik volume dari kayu jati itu kita jumlahkan, kita kalikan dengan harga
kayu jati per meter kubiknya berapa, maka kita peroleh real market price-nya berapa. Nah, yang kedua adalah melakukan pendekatan production function approach. Jadi fokus kita adalah perubahan dalam produktivitas. Jadi perubahan dalam kualitas lingkungan itu dapat mengubah produktivitas dan biaya produksi, yang kemudian mengubah harga dan tingkat hasil yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini dapat diaplikasikan ketika barang dan jasa lingkungan atau ekosistem beserta input-input lainnya digunakan sebagai aspek dalam produksi barang-barang komersil. Jadi intinya, jadi ya ketika barang dan jasa lingkungan tadi menjadi aspek dalam produksi barang-barang yang sifatnya komersil. Jadi contohnya gini, misalnya ada sebuah pantai, kemudian nelayan biasa melaut menghasilkan tangkapan sekian tonase per bulan. Kemudian di dekat pantai itu dibangun pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uapnya sendiri mungkin asapnya mungkin ada yang limbahnya yang mungkin mempengaruhi kualitas air laut di sana, dan juga ada lalu lintas kapal tanker pembawa batu bara ke sana misalnya, sehingga akibatnya produktivitas para nelayan itu menurun. Nah, sehingga kita peroleh jadi misalnya kualitas sumber daya alamnya tadinya kalau airnya kualitas sekian, produktivitasnya sekian, ketika kualitasnya turun, produktivitasnya turun, maka kita peroleh nilai ekonomisnya sekian. Atau misalnya ada perusahaan limbah tekstilnya, limbahnya mungkin dibuang mencemari tanah, nah sehingga kesuburan tanah-tanah para petani di sekitarnya terganggu, atau mungkin membuang limbahnya ke sungai, sungainya itu padahal dipakai untuk irigasi, kesuburan tanahnya terganggu sehingga produktivitas lahannya, misalnya padinya yang harusnya setahun biasanya menghasilkan sekian ton jadi turun. Nah, maka kualitas air bersih tadi selisihnya bisa kita peroleh. Nah, jadi ini menggunakan production function approach. Nah, ada juga metode berikutnya adalah replacement cost approach. Jadi intinya adalah kalau kualitas sumber daya alamnya menurun, maka kita harus membangun infrastruktur pengganti gitu untuk menggantikan fungsi yang hilang tadi. Jadi misalnya hutan yang mungkin bisa menjernihkan udara ya, karbon dioksida dikonversi jadi oksigen. Nah, ketika terjadi penggundulan, maka kita mungkin harus membangun alat-alat untuk menjernihkan udara di rumah-rumah misalnya. Atau mungkin misalnya karena ruang terbuka hijau tadinya banyak, kemudian kita bangun real estate sehingga terjadi banjir, akibatnya kita harus membangun waduk di mana untuk menggantikan fungsi penyerapan tanah tadi. Nah, biaya pembangunannya itu ditambah biaya operasionalnya, nah kurang lebih itulah replacement cost approach. Nah, tapi tentu harus diperhatikan bahwa penggantian ini harus dapat penggantian ini biayanya mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam lingkungan yang terganggu gitu, bukan karena penggunaan yang dilakukan secara normal. Jadi memang ada eksploitasi yang mengakibatkan terganggunya sumber daya alam dan lingkungan hidup, bukan karena penggunaan yang sifatnya normal gitu. Nah, asumsi teori ini adalah tentu aja kenapa kita bersedia mengeluarkan biaya besar misalnya untuk mengoperasikan waduk misalnya mungkin 100 miliar per tahun, ditambah depresiasi waduknya
Ya, anggap aja 25 miliar per tahun. Jadi misalnya 125 miliar per tahun misalnya. Nah, kenapa kita bersedia mengeluarkan 125 miliar per tahun misalnya untuk membangun sebuah waduk? Ya karena menurut kita nilai manfaatnya minimal senilai 125 miliar tadi gitu. Jadi asumsinya adalah seseorang mau mengeluarkan uang untuk mereplace sebuah sumber daya alam dengan membangun infrastruktur baru karena nilai manfaatnya minimal sama dengan biaya yang dikeluarkan dan seringkali lebih gitu kan. Jadi ini asumsinya kenapa kita bisa pakai replacement cost approach untuk menghitung nilai manfaat sebuah sumber daya alam. Nah, kemudian juga kita bisa pakai pendekatan preventive expenditure atau damage avoided cost. Jadi pendekatan biaya pencegahan menghitung nilai sumber daya alam berdasarkan hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan pencegahan kerusakan lingkungan. Jadi intinya gini, misalnya ada orang dia suka, ya banyak orang suka tinggal di dekat sungai karena kan kalau dekat sungai kan pertama pemandangannya indah ya. Jelas kan nggak mungkin ada yang bangun rumah di sungai, ya kan? Ya mungkin ada sih, tapi ya hampir nggak ada ya kayaknya ya. Kalau mau sih ya bisa-bisa aja, tapi kan repot. Jadi ibaratnya kalau kalian depannya sungai kan hadap depan dengan rumah tetangga kan jauh, pandangan kalian enak luas gitu. Kemudian juga suara aliran sungainya mungkin membuat kalian merasa lebih tenang. Juga ya pemandangan lebih asri lah kan gitu. Cuma kan rumah di pinggiran sungai ini punya risiko, jadi permukaan tanahnya kan lama-lama mungkin mengalami kayak abrasi ya. Jadi lama-lama tergerus aliran sungai. Nah, sehingga mau nggak mau kemudian harus membangun semacam tembok penahan abrasi tadi gitu. Sehingga untuk mencegah supaya nggak terjadi abrasi. Nah, kenapa orang bersedia mengeluarkan biaya untuk membangun istilahnya tuh ya, penahan abrasi tadi? Membangun penahan abrasi itu kan nggak murah ya. Mereka bisa aja ya daripada repot-repot ya mending kan cari rumah yang aman ya, yang jauh dari sungai. Tapi kenapa mereka mau repot-repot membangun penahan abrasi? Ya karena nilai manfaat dari punya rumah di pinggir sungai itu lebih besar daripada biaya bangun penahan abrasinya kan gitu. Nah, sehingga ini adalah mengapa kemudian kita gunakan preventive expenditure. Jadi preventive expenditure ini kita ibaratnya berapa sih biaya yang kita lakukan untuk mempertahankan suatu sumber daya alam dari kerusakan lingkungan, membangun penahan abrasi, kita bikin terasering misalnya, kita bikin taman untuk memperbaiki kualitas air dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada human capital approach. Nah, kalau human capital approach ini dengan cara memberikan harga atas human capital yang terkena dampak akibat perubahan kualitas sumber daya alam. Jadi intinya adalah seberapa besar sih dampaknya terhadap human capital gara-gara ada perubahan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Sebisa mungkin kita pakai harga pasar sesungguhnya ataupun dengan harga bayangan atau shadow prices. Nah, teknik perhitungannya ada dua, yaitu pertama pendapatan yang hilang dan yang kedua adalah biaya pengobatan. Nah, tentu aja ini nggak berarti bahwa berarti apakah kita harus memilih antara pendapatan yang hilang atau biaya pengobatan? Enggak, ini bisa dua-duanya digabungin. Pendapatan yang hilang iya, biaya pengobatan iya. Nah, sekarang kalau
kita bahas ya, foregone atau loss of earnings ya, kehilangan pendapatan. Jadi gara-gara ada kerusakan sumber daya alam, kira-kira kehilangan pendapatannya itu gimana? Nah, jadi pertama langkah-langkahnya ya. Pertama, kita pastikan terjadi dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia akibat adanya perubahan fungsi lingkungan, sehingga seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian mengidentifikasi sumber pendapatan yang hilang akibat terganggunya kesehatan masyarakat, misalnya upah yang hilang selama sakit. Jadi gara-gara misalnya ada pengusaha melakukan pembakaran hutan di Kalimantan misalnya, kemudian orang ini jadi sakit, gara-gara sakit dia mungkin 10 hari nggak masuk kerja, pendapatan yang hilang berapa? Atau gara-gara kebakaran hutan di Kalimantan, kemudian industri pariwisata anjlok, pendapatan di industri pariwisata yang hilang berapa? Nah, itu adalah kehilangan pendapatan gara-gara aksi pembakaran hutan. Dan juga kita harus tahu lama waktu yang hilang, bisa juga kita mengetahui lama waktu yang hilang akibat gangguan kesehatan yang terjadi. Ini kayak menghitung opportunity cost-nya gitu. Jadi intinya adalah kita rekonstruksi gara-gara kebakaran ini apa yang terjadi. Pariwisata hilang, perkantoran mungkin ada yang tutup, mungkin kantor-kantor konsultan nggak bisa beroperasi, ada orang yang harus karena masuk rumah sakit sehingga dia mungkin tunjangannya dipotong atau upahnya dipotong. Nah, ini adalah pendekatan loss of earnings. Nah, ada juga pendekatan cost of illness atau biaya pengobatan. Kalau ini ya berarti biaya pengobatan, karena dia sakit dia kan harus diobati, biaya pengobatannya berapa. Jadi intinya ya gitu. Jadi intinya adalah kita mengetahui biaya pengobatan yang dibutuhkan sampai sembuh kurang lebih berapa. Nah, itu adalah cost of illness. Nah, nanti bisa kita gabungkan kehilangan pendapatan berapa, cost of illness-nya berapa. Nah, kalau misalnya illness-nya bahkan menyebabkan dia kematian, nah maka bisa kita pakai misalnya nilai kematiannya dapat kita hitung dengan pendekatan kalau pakai asuransi kira-kira ganti rugi kematiannya nih berapa gitu. Nah, ini karena kan ya ketika dia mati ya kalau pakai asuransi kira-kira berapa gitu. Jadi ini masuk dalam perhitungan cost of illness. Nah, kemudian berikutnya ada relocation cost method. Jadi pendekatan biaya relokasi untuk mengestimasi potensi biaya yang timbul untuk merelokasi atau memindahkan fasilitas fisik yang rusak akibat perubahan kualitas lingkungan. Jadi intinya gini, kita asumsikan aja, ini asumsi aja, misalnya pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan misalnya karena banjir misalnya ya. Jadi biaya pemindahan ibu kota ini adalah nilai ekonomis dari Jakarta yang bebas banjir, dalam artian gini, ibu kota kan tadinya di Jakarta, gara-gara banjir kan nggak nyaman ya. Ketidaknyamanan itu kan mengakibatkan kerugian di diri kita merasa nggak nyaman, kita pengen, saking sudah kita nggak nyamannya, kita memutuskan untuk udah ibu kota kita pindah aja ke Kalimantan karena kita sudah nggak kuat lagi dengan banjir misalnya. Nah, seseorang kan kenapa dia mau mengeluarkan biaya besar untuk memindahkan ibu kota, karena nilai ekonomis dari nggak kena banjirnya minimal sama gitu, atau bahkan lebih dari biaya pemindahan. Nah, itu sebabnya kalau seandainya Jakarta nggak banjir, kan ibu kota nggak perlu dipindah, tapi karena Jakarta banjir, ketidaknyamanan itu bahkan membuat kita rela mengeluarkan 500 triliun misalnya. Maka nilai ekonomis dari
Jakarta yang asri dan bebas banjir itu adalah 500 triliun. Nah, itu misalnya. Ini tentu dengan asumsi bahwa biaya relokasi ini, ya kalau yang tadi dengan asumsi Jakarta kita relokasi ibu kotanya ke Kalimantan karena kita nggak nyaman dengan banjir misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ada pendekatan non-market. Sekarang kita bahas di sana. Ada stated preference method dan revealed preferences method. Stated itu berarti, jadi ini sama-sama metode untuk mengetahui preferensi. Bedanya adalah kalau stated preferensinya itu dinyatakan, kalau revealed itu diungkapkan. Kalau stated itu berarti kita ketemu orangnya kita tanya, menurutmu preferensinya gimana? Dia menyatakan preferensi dia seperti itu. Kalau reveal, orangnya nggak menyatakan, tapi kita dengan data-data yang ada kita mengungkap. Nah, itu bedanya di situ. Kalau stated, ada orangnya kita survei, dia mengatakan. Kalau reveal, kita nggak survei, tapi kita mengungkap dengan data-data yang tersedia. Nah, kalau stated ini nah, jadi permintaan atas barang lingkungan dapat diukur dengan memeriksa preferensi yang dinyatakan oleh seseorang atas barang-barang environment tadi relatif terhadap permintaan mereka terhadap barang dan jasa yang lainnya. Nah, karena kita pakai stated, maka kita nggak perlu pakai mencari barang komplementer seperti travel cost atau harga rumah. Jadi kalau barang komplement itu nanti cenderung ke refill atau substitute goods, barang pengganti. Jadi kayak kompensasi. Itu yang lebih cenderung ke yang tadi kayak replacement cost dan lain-lain. Pendapatan yang hilang dan lain-lain. Jadi intinya adalah kita pokoknya memeriksa preferensi seseorang, tapi dengan cara memperoleh gimana orang ini menyatakan preferensinya gitu. Nah, metode yang digunakan pertama CVM atau Contingent Valuation Method. Metode ini menggunakan pendekatan untuk mengukur willingness to pay atau willingness to accept. Bisa kita pakai untuk memperkirakan use value dan non use value. Memang kalau use value ini sebisa mungkin kita pakai market approach, tapi kalau memang ada nilai-nilai yang ada jasa-jasa yang kita nggak bisa nilai pakai market approach, kita bisa pakai non-market, salah satunya CVM. Jadi intinya adalah kita meminta orang untuk menyatakan preferensi mereka. Cuma ada keterbatasan, yaitu CVM ini akan efektif kalau respondennya itu dia paham gitu loh. Dia punya informasi yang cukup tentang barang dan jasa tadi. Jadi barang dan jasa terutama sifatnya lingkungan gitu. Dia harus punya pengetahuan yang cukup. Kalau pengetahuannya nggak cukup, nilainya bisa bias. Ya, CVM ini kan sebenarnya kita pakai metode ilmu ekonomi untuk mengukur willingness to pay dan willingness to accept, di mana tentu nilai yang sebenarnya baru terungkap kalau ada kesempurnaan informasi. Nah, kalau kemudian orang ini nggak paham nilai barang dan jasa lingkungannya, pengetahuan mereka tentang barang dan jasa lingkungan ini terbatas, bisa jadi nilainya nggak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Dan ini akan lebih jadi tantangan lagi terutama di Indonesia, karena kan penghasilan mayoritas penduduk kita kan sangat rendah ya.
Padahal kan willingness to pay ini kan dipengaruhi oleh daya beli gitu. Sehingga ya nilainya mungkin kalau untuk menghitung bagi kita valuasi willingness to pay atas barang dan jasa lingkungan tadi mungkin akan sangat-sangat rendah karena kebutuhan kita yang lain mungkin belum terpenuhi. Karena faktor rendahnya daya beli tadi. Nanti kita bahas kalau CVM ini ya. Kalau CVM ini berarti semester depan ya. Nah, kemudian kita bahas revealed preference method. Intinya adalah kalau tadi yang stated preference method itu kan orang lain menyatakan. Kalau ini kita nggak mencari orang lain menyatakan, tapi kita berusaha mengungkap. Nah, tapi kan nggak ada nilai pasarnya nih. Kita nggak peroleh pernyataan dari orang lain, tapi kita juga nggak punya nilai barangnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita memeriksa barang yang terkait. Jadi barang ini punya sifat komplementer terhadap barang yang lainnya. Kalau nilai manfaat lingkungannya naik, maka demand terhadap barang yang lain juga ikut naik gitu. Jadi kalau value sumber daya alam dan lingkungannya naik, demand terhadap barang yang lain ini ikut naik. Jadi kalau kita tahu bahwa demand terhadap barang lainnya ini sekian, maka kita bisa perkirakan, oh berarti nilai lingkungannya sekian gitu. Nah, ada beberapa macam metode yang kita bahas, tapi ini mungkin semester depan juga ya. Ada travel cost method, hedonic price method, dan property value method. Hedonic price method dan property value ini mirip-mirip lah, atau bisa jadi mungkin sama ya. Nah, kalau travel cost method, jadi intinya kita memperhitungkan biaya transportasi atau biaya perjalanan, terutama untuk menilai lingkungan pada objek wisata. TCM ini menganggap bahwa biaya perjalanan dan waktu yang dikorbankan wisatawan menuju objek wisata itu dianggap sebagai nilai lingkungan yang harus dibayarkan. Dalam suatu perjalanan, orang harus bayar biaya finansial dan biaya waktu tergantung pada opportunity cost masing-masing ya. Intinya gini, tempat wisata tuh kan ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau yang gratis ya sudah, berarti kan memang ada pengeluaran di sana. Kalau ada yang bayar, maka harga tiket tadi udah masuk ke real price, real market price method ya, yang tadi harga pasar. Karena kan harga pasarnya udah jelas, tiket masuknya sekian. Nah, tapi kalau kita cuman pakai tarif masuk, itu kan nggak menggambarkan pengorbanan orang itu buat ke tempat untuk menikmati tempat wisata tadi. Tapi ada biaya lain yang dia keluarkan, yaitu perjalanan, biaya perjalanan, bensinnya, waktunya, uangnya ini waktunya sebenarnya bisa dia pakai untuk mungkin bekerja atau gimana. Nah, untuk part time atau lain-lain. Nah, maka kalau biaya tiket sudah masuk real price, biaya melakukan perjalanannya kan belum tercantum di sana. Nah, maka kita pakai travel cost method. Nah, asumsinya adalah kenapa orang mau mengeluarkan biaya perjalanan sejauh itu, misalnya untuk melihat pantai di Ancol misalnya, karena kan nilai manfaatnya minimal sama atau bahkan lebih. Jadi misalnya masuk tiket ke Ancolnya kan sudah masuk di market price ya, 50.000 misalnya. Kemudian tiketnya bukan tiket ya, misalnya naik bensinnya kalian perjalanan PP atau ya mungkin ya anggap aja perjalanan kalian masing-masing ya individu, PP anggap aja 100.000 gitu. Misalnya kalian nyewa taksi ya
Anggap aja mungkin patungan kalian individu pokoknya habis untuk perjalanan 100.000 misalnya. Jadi untuk perjalanan kalian habis 100.000, tiket masuknya 50.000, total 150.000. Maka tentu kan nilai manfaat dari kalian menikmati Pantai Ancol itu bagi kalian perasaan senang melihat pemandangan baru, merasakan suasana baru, rileks, itu minimal 150.000 itu minimal 150.000 tadi, atau bahkan bisa jadi lebih. Nah, jadi asumsinya kenapa kita pakai travel cost method? Tentu travel cost method 100.000-nya aja, yang 50.000 udah masuk real market price tiket masuk tadi. Nah, intinya kawasan wisata tuh kita identifikasi pertama. Nah, intinya kurang lebih gini, kawasan wisatanya itu kita identifikasi, kemudian kita bikin kawasan yang mengelilinginya dalam zona konsentrik. Makin jauh jaraknya akan menunjukkan biaya perjalanan yang makin tinggi. Survei kemudian dilakukan untuk menentukan zona asalnya di mana, tingkat kunjungannya seberapa sering, biaya perjalanannya seberapa, dan berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya. Jadi untuk misalnya kan memperoleh dalam 1 tahun misalnya bagi orang ini dalam 1 tahun orang ini suka berkunjung ke Ancol sekian kali, masing-masing perjalanan kurang lebih habisnya sekian. Berarti nilai ekonomis Ancol bagi orang ini dalam setahun adalah sekian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai travel cost method, tapi ini detailnya nanti dibahas semester depan. Nah, kalau ini adalah hedonic price method, jadi pendekatan nilai properti ya, juga dikenal sebagai pendekatan nilai properti. Nah, jadi hedonic price method ini merupakan teknik penilaian lingkungan berdasarkan atas perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah, dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Seringkali kesenangan yang diberikan lingkungan seperti udara yang bersih, pemandangan yang indah menjadi faktor yang penting dalam penentuan harga rumah. Jadi kan hedonic price method itu kan ya hedon itu kan senang-senang ya. Jadi hedonic price method itu misalnya kan sama-sama kalian bisa punya rumah dengan luas tanah 120 meter persegi. Kenapa kok yang di depan taman harganya lebih mahal daripada yang jauh dari taman? Jadi yang persis ngadep taman sama yang di belakangnya persis itu bisa beda gitu. Karena kalian lebih senang gitu, kalian merasa lebih hedon kalau rumah kalian depan taman. Kalian dari jendela lantai 2 atau bahkan dari ruang tamu kalian bisa minum teh sambil menikmati pemandangan yang indah gitu. Sementara kalau kalian nggak depan taman, minum teh ngadep yang di hadapan kalian ya rumah tetangga gitu. Kadang ada jemuran juga kan gitu. Nah, jadi apa namanya? Gara-gara ada taman di depan rumah, misalnya, harganya jadi lebih mahal daripada yang di belakang. Nah, berarti apa namanya? Berarti taman itu memberikan manfaat gitu loh. Kenapa kalian pengen punya kenapa orang pengen punya rumah depan taman? Ya karena nilai ekonomis yang dia peroleh lebih besar, makanya dia bersedia bayar lebih mahal gitu. Maka kenaikan selisih harga tanah tadi ya disebabkan oleh adanya nilai ekonomis dari taman tadi. Nah, jadi bisa memang kalau ini ada taman, memang bisa juga karena perbedaan travel cost method. Kalau kalian persis depan taman kan ya kalian cuma buka pintu sudah, nggak usah repot-repot. Tapi kalau jauh kan kalian harus keluar bensin, keluar waktu dan lain-lain. Itu kalau yang seperti itu sudah tercakup dalam travel cost method. Nah, ini sudah di luar travel cost method. Ada juga kita bisa pakai metode hedonic price.
ini terutama memang berguna ya kalau misalnya sumber daya alamnya itu memang sifatnya apa ya, ya kurang lebih eh, apa namanya, ya kayak meningkatkan nilai sewa rumah gitu yang di luar gara-gara travel cost gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gara-gara dia deket taman, harga tanahnya naik. Nah, maka ini disebabkan oleh dibandingkan dengan yang jauh dari taman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau benefit transfer itu berarti intinya gini, kalau benefit transfer uh, kita punya kendala nih. Memang kan untuk jadi gini, kalau benefit transfer itu adalah ada orang sudah melakukan penilaian nilai ekonomis di suatu tempat. Nah, kita kemudian nggak mau ambil repot. Oh, kan hasil studinya ini juga karakteristik tempatnya dan tipologinya mirip sama kita, atau bahkan sudah hampir sama gitu. Ya sudah, metode yang sama kita taruh, ibaratnya perhitungannya kita pinjem, kita taruh, kita pakai untuk tempat kita gitu. Atau kurang lebih benefit transfer gitu. Jadi ada orang sudah melakukan penilaian, valuasi sumber daya alam di sebuah tempat yang karakteristiknya mirip, tipologinya mirip. Hasil penelitiannya kita taruh di tempat kita. Ada penyesuaian, misalnya penyesuaian pendapatan, hak milik, harga tanah, dan lain-lain. Tapi intinya sudah dinilai di sana, kita pakai di sini. Kenapa kok nggak kita melakukan penilaian secara utuh dari awal gitu? Karena kan penilaian itu nggak murah. Pertama ada biayanya, kemudian juga ada waktu yang hilang dan kendala-kendala lain. Nah, kadang ibaratnya gini, oke, kalau kita lakukan penghitungan sendiri memang lebih akurat. Tapi kadang kalau kita hitung cost benefit analysisnya, pertambahan akurasinya itu nggak signifikan dibandingkan pertambahan biaya. Jadi kalau misalnya kita pakai benefit transfer, akurasinya 90%. Tapi biayanya hanya 10 juta misalnya. Kalau kita bikin penilaian, akurasinya naik jadi 97%. Tapi biayanya mungkin 250 juta. Jadi akurasinya naik 7%, tapi biaya perhitungannya naik 25 kali lipat gitu. Sepadan nggak kira-kira? Nah, kalau 7%-nya itu selisihnya, anggap aja nih, selisih 7%-nya itu kalau kalian konversi nilai ekonomisnya 500 juta, kalian keluar uang 250 juta, oke, nggak masalah. Tapi kalau penambah 7% bagi kalian itu ya nggak ada nilai ekonomis yang ini, cuman seneng-seneng aja lihat data, tapi sebenarnya nggak penting-penting amat. Ya selisih 7% itu bisa kita terima lah, lebih baik keluar 10 juta. Memang nggak terlalu akurat, tapi juga nggak menyimpang amat gitu loh, 90% nggak jelek-jelek amat. Jadi masih bisa diterima akurasinya, tapi biayanya nggak terlalu besar. Kurang lebih kalau benefit transfer kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya aplikasi teknik valuasi. Intinya adalah setelah kita peroleh nilai-nilai tadi, kita jumlahkan, kita peroleh total economic value. Nah, ini ada algoritma aplikasi teknik valuasi ya yang dilakukan oleh Dickson dan Bojo tahun 1988. Jadi mereka ini tahun 88 melakukan saya lupa ya penilaian atau apa yang hasilnya diserah, mereka tuh bikin working paper yang kemudian dibahas dalam rapat di African Development Bank kalau nggak salah ya, kurang lebih kayak gitu tahun 88. Mereka bikin algoritma seperti ini. Kurang lebihnya gini, misalnya ini barang dan jasa lingkungan misalnya.
Kemudian kita tanya, perubahannya dapat terukur nggak perubahan produksinya? Kalau iya, pertanyaan berikutnya, apakah harga pasar tersedia? Kalau iya, maka gunakan pendekatan produksi dengan harga pasar. Kalau jawabannya tidak, gunakan pendekatan pasar pengganti. Maksudnya replacement cost atau aplikasi harga bayangan untuk perubahan. Nah, kalau perubahan produksi nggak dapat terukur, maka kita ukur perubahan kualitas lingkungan. Nah, kalau perubahannya dalam hal habitat, kita hitung opportunity cost, kita bisa pakai pendekatan replacement cost, land value approach atau tadi hedonic price atau CVM. Kalau terjadi perubahan kualitas udara dan air, kita bisa pakai preventive cost, kita bisa pakai preventif juga, atau bisa jadi kita gunakan relocation cost. Kalau efek kesehatan, kita pakai berarti cost of illness atau kehilangan pendapatan, pakai biaya pengobatan. Kalau kematian pakai asuransi tadi, dan lain-lain di sini. Nah, intinya gini, tentu kalian harus tahu bahwa ini nggak berarti mengikat kalian wajib harus pakai metode ini ya. Tapi paling penting adalah justifikasi kalian. Jadi algoritma yang dikembangkan Dickson dan Bojo, mereka ini tentu adalah pakar ya. Algoritma ini memudahkan kita untuk menentukan kalau situasinya seperti ini pakai penilaian metodenya apa gitu. Tapi yang paling penting adalah kalian juga tahu alasan kalian pakai metodenya apa. Jadi ini lebih untuk guidance kalian dalam melakukan penilaian. Tapi tentu yang paling penting adalah judgement kalian, kira-kira yang paling pas gimana. Nah, kemudian kita bahas ya tahapan valuasi ekonomi. Yang pertama, yang paling penting penentuan daerah atau wilayah yang akan divaluasi. Jadi kita tentukan daerah yang mau kita valuasi apa, ruang lingkupnya sejauh apa. Apakah seluruh hutan di Kalimantan, apakah misalnya atau mungkin cuman yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, atau yang misalnya terletak di kota apa ya, misalnya Penajam Pasir misalnya, dan lain-lain. Jadi pertama kalian tentukan daerah atau wilayah yang akan divaluasi sejauh mana. Kemudian yang penting juga yang kedua, tetapkan tujuannya gitu. Tujuan kalian menilai apa? Apakah kalian mau menghitung total economic value kah? Kalian menghitung biaya ganti rugi? Apakah kalian menyusun raca sumber daya alam ataukah untuk AMDAL gitu? Karena kan ya kalau kalian cuma mau ngitung biaya ganti rugi kadang nggak harus total ekonomik juga sih. Ganti rugi mungkin ya kalian misalnya human capital approach misalnya, itu mungkin yang biasanya lebih tepat. Juga mungkin replacement cost dan lain-lain. Tapi kalau untuk menghitung total economic value, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ini asumsinya kita mencari total economic value ya. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Jadi tidak semua komponen sumber daya alam atau kerusakan dapat divaluasi karena berbagai keterbatasan. Pertama, memang secara inherent dia nggak bisa kita valuasi, memang karakteristiknya sangat-sangat sulit. Atau yang kedua, bisa jadi bisa sih sebenarnya kita lakukan. Cuman dengan teknologi yang kita miliki saat ini, itu bakal sangat mahal biayanya, yang mana nggak sepadan gitu antara informasi yang kita peroleh, benefitnya, dengan biaya yang kita keluarkan buat ngitung gitu. Kadang ya memang gitu, dalam hidup kadang kita realistis. Jadi kalau memang dengan menambah akurasi yang nggak seberapa, biayanya terlalu mahal, ya sudah, kadang kita harus menerima bahwa ya mungkin kita memang nggak harus seakurasi itu gitu. Jadi kita identifikasi masalah, ada nggak sih value-value yang intinya kita list,
uh, kita punya keterbatasan apa kira-kira yang seperti apa yang nggak bisa kita identifikasi. Kita bikin skala prioritas. Jadi kita bikin prioritas yang penting itu apa gitu. Karena kita punya budget constraint di sana. Yang keempat adalah kita identifikasi jenis dan sebarannya dari sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya kita identifikasi, oh di hutan ini kayu jatinya sekian, kayu kayu sengonnya sekian, pohon mangga jumlahnya sekian, debit aliran sungainya sekian meter kubik per tahun, dan lain-lain. Misalnya produksi udara bersihnya sekian meter kubik setahun, dan lain-lain. Jadi intinya kita identifikasi jenis dan sebarannya. Mungkin jumlahnya enggak ya, yang penting jenis, posisinya di mana. Jadi jenis-jenisnya apa, posisinya di mana. Kemudian kita identifikasi fungsi dan manfaatnya. Kayu jati fungsi dan manfaatnya mungkin pertama sebagai bahan baku produksi, kemudian penghasil sumber daya penghasil oksigen, kemudian penyerap air tanah misalnya, terus mungkin di hewan-hewan apa yang menjadikan kayu jati tadi sebagai tempat bernaung misalnya. Hewan-hewan apa yang mungkin muncul karena adanya sekian kayu jati, sekian pohon di sana misalnya. Jadi kita identifikasikan fungsi dan manfaatnya, direct use-nya apa, indirect use-nya apa, kita identifikasi satu-satu. Jadi direct use-nya mungkin kayu, satu. Indirect use-nya penghasil udara, penyerap air untuk air tanah, pencegah longsor, untuk misalnya menaungi binatang tertentu misalnya, memberi makan sebagai misalnya untuk memberi makan hewan-hewan apa yang makan dari tanaman jati misalnya. Option value-nya apa, kita identifikasi dan lain-lain. Terus kita sudah tahu nih sumber dayanya ini, fungsi manfaatnya ini, kita tentukan metode evaluasinya. Kalau yang direct use berarti kita hitung metrik, volumetriknya berapa. Kalau yang penghasil oksigen berarti kita hitung kayu jati ini bisa tingkat konversi oksigennya berapa setahun. Misalnya per meter kubik kayu jati ini bisa mengkonversi karbon dioksida menjadi oksigen sekian meter kubik per tahun misalnya. Dia bisa menyerap air hujan sekian dan lain-lain. Kita berarti kalau yang jadi intinya kalau misalnya direct use berarti tadi kita pakai market price, bisa ya menghitung nilai pasar dari kayu tadi. Misalnya untuk penyerap air hujan mungkin kita bandingkan, untuk memperoleh tampungan yang sama kita mungkin harus mengeluarkan uang untuk bangun biopori dengan harga sekian, berarti kita pakai replacement cost misalnya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus kita bikin kuantifikasi datanya, kita peroleh, jadi kita ukur volume kayunya berapa, kita ukur kapasitasnya untuk mengkonversi karbon dioksida menjadi oksigennya berapa, kapasitasnya untuk membantu menyerap air hujan berapa, kapasitas produksi makanan untuk hewan berapa,
Nah, kalau sudah kita udah dapat kuantifikasi datanya, kita kalikan, kita lakukan valuasi. Yang terakhir valuasi fungsi manfaat, kita kalikan data kuantitatif dengan nilai moneter. Jadi meter kubik tadi kita kalikan dengan harga kayu. Kalau tampungan air yang sama, kalau pakai biopori kalikan harga membangun, intinya kita peroleh nilai rupiahnya. Jadi kalau yang biopori berarti biaya membangun biopori berapa. Kalau oksigen berarti kalau kita membangun alat untuk konversi oksigen, konversi karbon dioksida berapa. Kalau kita harus memelihara binatang ini, biaya pakan sebulannya berapa misalnya. Nah, kita peroleh nilainya sekian. Nah, jadi nanti nilai-nilai tadi kemudian kita jumlahkan gitu. Akhirnya kita peroleh total economic value dari hutan tadi berapa. Jadi nggak cuma kayu jatinya aja, tapi di lingkup kawasan tadi saya cuma kasih contoh kayu jatinya aja. Tapi tentu akan ada banyak lagi. Jadi nanti dari kayu jati kita peroleh total economic value-nya sekian. Dari rumput ilalang kita peroleh total economic value-nya sekian. Dari sungai kita peroleh total economic value-nya sekian. Kemudian pohon mangga yang mungkin ada di hutan economic value-nya sekian. Ular kita peroleh jumlah ularnya berapa, total economic value-nya sekian. Mungkin tikus mungkin ada economic value-nya mungkin, atau cacing misalnya sekian, dan lain-lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya kita peroleh total economic value-nya berapa. Oke, itu penjelasan kali ini saya akhiri. Sudah cukup. Pembahasan berikutnya kita lanjutkan dengan diskusi di Google Classroom. Oke, demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.